Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam program hari ini dengan tema Jesus or Barabas. Yesus atau Barabas. Saudara mungkin tahu dan mengenal pribadi Yesus dan mengenal pribadi Barabas, ya, dan mereka adalah tokoh yang saat itu adalah salah seorang tawanan yang saat itu diadili oleh Pontius Pilatus menjelang penyaliban Yesus Kristus. Maka untuk memulai pembahasan ini saya mengambil satu topik yang pertama, ialah kata membuat manusia menjual Kristus. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dalam pasal ini adalah kisah tentang Yudas Iskariot, salah satu pengikut Yesus yang saat itu sepanjang perjalanan hidupnya, semasa hidupnya, dia melayani bersama Yesus, berjalan dengan Yesus, ya, mengikuti Yesus sepanjang perjalanannya. Kemanapun Yesus pergi, Yudas mengikuti Yesus, ya. Tetapi saat itu, karena Yudas Iskariot tahu bahwa dirinya Tuhan kita Yesus Kristus akan mati dan disalibkan sebagai bukti bahwa dia ingin menjalankan kehendak Bapa untuk keselamatan manusia yang berdosa. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, ya, dan Yudas bersengkongkong dengan ahli Taurat dan pada imam besar untuk
menyerahkan dan menyalibkan Yesus. Lalu Yudas menjual dengan 30 keping perak. Yesus dijual oleh Yudas, sehingga membuat Yudas ditangkap oleh prajurit Romawi dan disalibkan. Tanpa kita sadari, saya dan saudara dapat atau mungkin pernah menjual nama Yesus karena keinginan daging. Tanpa kita sadari, saudara dan saya menjual Yesus karena hal-hal duniawi yang dapat membuat kita mengesampingkan kerajaan Allah, mengesampingkan kehendak Bapa dan menjual nama Yesus, menjual kemuliaan Allah, ya. Dan itu dapat dilakukan juga di zaman sekarang ini, modern ini. Banyak orang-orang agamawi, ya, pada imam-imam, ya, penatua-penatua, gembala-gembala. Kita menjual Yesus dengan kepentingan pribadi. Kita menjual firman Tuhan untuk kepentingan material, karena kita mungkin tidak mengerti, tidak mengenal, tidak memahami Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang telah mati di kayu salib dan bangkit menyelamatkan kita, ya. Jadi tanpa kita sadari, banyak di akhir zaman ini Yudas modern menjual Yesus karena kepentingan pribadi. Ya, Yesus disalibkan karena pengakuan tentang identitas keilahiannya dan ketuhanannya. Matius 26, ya, ayat 27, ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman.
imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat ke 10 dahan perkara itu. Imam-imam kepala malam menyuruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan orang ini berkata, "Aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi itu diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanannya yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Dalam pasal ini adalah kisah tentang Yesus yang saat itu dihakimi, diadili di dalam istana Kayafas, dan imam-imam besar di dalam persidangan itu pada pendakwa mendakwa Yesus, menyampaikan saksi-saksi palsu, tuduhan-tuduhan palsu tentang Yesus. Singkat cerita, Yesus mengakui identitasnya bahwa dia adalah Mesias, setara dengan Allah, sehingga membuat mereka pada imam-imam marah dan menampar wajahnya. Saudara-saudara, hal itu terjadi bukan di akhir zaman ini, 2000 tahun yang lalu, ya, telah diakui dan telah dinyatakan oleh Yesus siapakah dia sebenarnya, ya. Dan itu yang membuat pada hari-hari Taurat imam-imam kepala menyalibkan Yesus. Itu juga yang dipakai oleh orang-orang agamawi, orang-orang yang menolak identitas keilahian Yesus, ketuhanan Yesus. Di zaman sekarang ini banyak orang yang mencoba menyalibkan Yesus untuk kedua kali
dengan cara menolak kabar baik, menolak Injil, tidak percaya kepada iman kekristenan, tidak percaya kepada keilahian Yesus, ketuhanan Yesus. Mana mungkin Allah menjadi manusia? Mana mungkin Tuhan menjadi manusia? Masa orang Kristen menyembah 3 Tuhan, menyembah manusia dan dijadikan sebagai Tuhan, padahal dia manusia. Bahkan terlebih di kalangan Kristen sendiri, terlebih di kalangan orang-orang percaya sendiri yang merendahkan esensi keilahian Yesus, merendahkan esensi ketuhanan Yesus. Banyak sekali para gembala atau beberapa pendeta menolak ketuhanan Yesus dan mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa. Yesus tidak setara dengan Bapa. Yesus tidak sejajar atau tidak sederajat dengan Bapa. Dan itu ditolak oleh para nabi-nabi palsu di akhir zaman itu. Guru-guru palsu yang menyampaikan doktrin keilahian atau ketritunggalan Bapa di dalam Yesus, ya, menolak pribadi Yesus dan kasih karunia Allah, dan menyampaikan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul, ya, dan menolak pribadi Yesus dan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan manusia sudah nyata di dalam bumi. Yesus adalah pribadi yang setara dengan Allah, ya, seperti yang tadi kita baca di ayat 64 sampai 68, ya. Ya, kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan di sini, ini yang lebih jelas. Nah, dalam terjemahan International Literal Translator dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya, namun demikian aku berkata kepadamu, sejak sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan." Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Yesus menjawab, "Begitulah katamu, tetapi percayalah mulai saat ini
kalian akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan di langit. Artinya apa? Yesus Kristus setara dengan Bapa. Yesus Kristus sederajat dengan Bapa. Sekalipun ia adalah manusia pribadi yang sama seperti kita, meskipun dia adalah manusia biasa, ya, lahir dari dalam anak Maria, dikandung daripada Roh Kudus, ya, dia adalah pribadi yang setara dengan Bapa. Jadi tidak ada itu istilah Allah minor, Allah mayor, karena ada beberapa tahun yang lalu mengatakan demikian, membuat konsep demikian tentang Tritunggal, tentang Tritunggalan Yesus, yang mengatakan Allah minor ay Allah mayor, Yesus Allah minor, Allah Bapa Allah mayor, dan itu adalah penghinaan terhadap kasih karunia Tuhan. Itu adalah penolakan terhadap kasih karunia Tuhan, ya. Tetapi bagi saudara dan saya yang saat ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dengan mulutmu, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan memperoleh keselamatan. Ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat sejati, kita pasti memperoleh keselamatan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Yesus disalibkan karena pemberontakan kita semua. Lukas 23 ayat 13 sampai 25, ya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam kepala dan pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kamu. Sungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyalakanlah dia, lepaskanlah Barabas
bagi kami. Barnabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota, dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang didapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia dan melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, setelah Yesus diadili oleh imam kepala dan ahli Taurat, Yesus dibawa ke istana Pontius Pilatus untuk disalibkan. Di kisah ini ada salah satu seorang penjahat yang terkenal di zaman itu, yang sudah lama ditahan di dalam penjara, dihukum oleh Pilatus karena kasus pemberontakan. Tetapi yang luar biasanya, pada rakyat orang-orang Yahudi memberikan hak suara kepada Pilatus, yaitu mereka menginginkan Yesus untuk disalibkan, menginginkan Yesus supaya dihukum karena pemberontakan yang telah terjadi, dan meminta berdasarkan kehendak mereka supaya Barnabas dilepaskan, dibebaskan. Tetapi Yesus harus disalibkan. Dan ini adalah gambaran saya dan saudara yang seharusnya disalibkan, dihukum oleh Pilatus, disiksa oleh Pilatus. Saudara dan saya adalah pemberontak yang telah memberontak kepada firman Allah. Pemberontakan telah terjadi sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, yang telah memberontak kepada aturan hukum Tuhan, aturan dan perintah Tuhan. Dan kita adalah keturunan pribadi
orang yang telah memberi kontak yang seharusnya dihukum oleh Pilatus, yang seharusnya dihukum, dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya lewat pengorbanan Yesus Kristus, saudara dan saya dilepaskan oleh karena kasih karunia Allah, dibebaskan dari hukuman dosa, dilepaskan dari hukuman atas dosa, ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan tertimpa atas Yesus di kayu salib, sehingga oleh bilu kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesus memikul salib kita. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari sebuah kota. Lalu diletakkan tali itu di atas bahunya supaya dipikunya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling pada mereka dan berkata, "Hei putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis, aku melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab dia akan tiba masanya orang berkata berbahagia. Perempuan mandul yang lainnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah dengan kayu kering?" Dan ada juga yang dikirim dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Setelah Yesus disiksa, dicambuk oleh algojo Romawi, mereka menyuruh Yesus memikul salib sampai Golgota, ke bukit Golgota, dan banyak perempuan saat itu, perempuan Yerusalem menangisinya. Dan di situ ada seorang Simon dari Kirene yang berjalan di kota itu. Saat itu prajurit Romawi sedang menyuruh Yesus memikul salib. Lalu prajurit menyuruh Simon untuk membantu Yesus dalam memikul salib. Ya, dan Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene
dia memikul salib sampai ke Golgota. Pertanyaannya, apakah arti salib? Apakah arti dari salib? Dan mengapa Yesus harus memanggul salib? Saudara dan saya pasti sudah tahu arti dari salib Islam, yaitu hukuman, ya, kutuk, hukuman, tempat orang yang terkutuk dan terhukum pada saat itu. Jadi seharusnya saya dan saudara yang seharusnya memikul kutukan akibat dosa, hukuman akibat dosa, ya, yang seharusnya layak untuk kita pikul sampai ke Golgota, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Seharusnya saya dan saudara yang memikul salib itu, tapi Yesus memikul salib saudara, supaya saudara mengalami keselamatan. Saudara dan saya tidak lagi memikul salib. Saudara dan saya tidak lagi memikul dosa, karena Yesus telah memberikan kebenarannya, kebenaran Allah dalam kita, memberikan kehidupan yang baru bagi kita, dan oleh bidul-bidulnya kita menjadi sembuh. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dan itu dikutip oleh Rasul Petrus dari kitab Yesaya pasal 53. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan saudara dan saya. Kata bilur-bilur ialah bahasa aslinya itu artinya luka-luka, luka-luka akibat dosa kita. Tahukah saudara, ketika Yesus sedang memikul salib, ada beberapa wanita yang saat itu mengikuti perjalanan salib Yesus. Ada orang, dan orang itu salah seorang perempuan ya, yang menangis Yesus karena
tidak rela melihat Yesus menderita memikul salib. Setelah saya pelajari mengapa ada orang atau seorang wanita, beberapa wanita yang saat itu menangis melihat Yesus memikul salib, artinya bahwa ada juga orang yang sangat mengasihi Yesus. Begitu juga saat saudara mungkin di saat merayakan Jumat Agung, merayakan mengenang kematian Tuhan Yesus di Kalvari, tanpa kita sadari, ketika kita merenungkan pengorbanannya, ketika kita merenungkan karya salibnya, kita pasti menangis, bukan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Menurut William Hendriksen mengatakan bahwa perempuan ini dengan Maria Magdalena adalah bukan orang yang percaya kepada Yesus pada umumnya, tetapi mereka hanya sebagai simpatisan saja dalam